Oke baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di Guru Online. Selamat bertemu, mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat selalu. Dan hari ini kita mau membuat sebuah video pembelajaran tentang bagaimana membuat website sederhana menggunakan bahasa program HTML, atau teman-teman dorang bisa perpanjang dia dengan kata Hypertext Markup Language. Bahasa pemrograman ini merupakan bahasa program yang paling dasar sebenarnya dan paling lama, paling tua kalau sekarang sih sudah banyak bahasa program yang teman-teman dorang mungkin ketika teman-teman dorang nanti di zamannya teman-teman dong sudah ketemu bahasa program yang lebih gaul seperti mungkin sekarang ini kan contohnya macam bahasa JavaScript, kemudian ada PHP. Itu bahasa yang sangat menurut saya kompleks dan lebih baik ketimbang HTML. Tapi kali ini kita mau mempelajari struktur dasarnya dulu. Nah, untuk itu teman-teman yang bagi yang baru bergabung di channel Guru Online, teman-teman jangan lupa untuk klik like dan klik tombol subscribe yang pastinya supaya saya bisa terus membangun channel ini untuk memberi edukasi kepada teman-teman dorang. Membuat website di laptop bisa menggunakan beberapa perangkat, tetapi kali ini kita akan menggunakan perangkat bawaan saja dari laptop teman-teman ketika diinstal, yaitu Notepad. Notepad itu ada di, teman-teman bisa ketik di sini juga Notepad gitu ya, Notepad gitu, coba Notepad gini, Notepad. Nah ini muncul Notepad kan, teman-teman bisa pakai yang ini atau teman-teman bisa klik kanan new kemudian pilih Notepad. Nah biasanya saya sebelum memulai ini saya simpan, tapi kali ini tidak. Jadi kalau sudah muncul Notepad seperti ini, teman-teman silahkan kita mulai menulis bahasa program HTML menggunakan bahasa HTML. Kalau teman-teman juga yang sudah pintar mungkin bisa menggunakan bahasa JavaScript atau mungkin PHP, wah itu keren tuh, CSS itu keren sekali tuh. Saya sangat senang sekali tuh kalau gitu. Kita langsung saja teman-teman ya. Untuk membuat web, ini kan kita menggunakan HTML, maka di dalam membuat sebuah web kita wajib membuat sebuah kerangka. Jadi orang kalau mau menulis sebuah program, dia harus buat sebuah kerangka teman-teman, kerangka pokok atau paten yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kita harus bekerja di dalam kerangka itu. Sama seperti kalau orang mau bawa mobil, dorang semua harus mau jalan ke suatu tempat naik mobil, semua orang tuh wajib berada di dalam mobil atau tidak di bak belakangnya. Kalau di samping mobil di jalan itu, kalau mobilnya jalan dia nggak akan keikut. Nah makanya kalau kita mau membuat sebuah program dengan bahasa program HTML, kerangkanya kita buat, semua yang mau kita tulis wajib ditulis di dalam kerangka itu. Saya kasih contoh, bukan kasih contoh, kita langsung buat. Yang pertama kan kita membuat program HTML, ya kan, bahasa programnya. Dalam penulisan bahasa program biasa disebut dengan kata tag. Jadi semua apa yang nanti kita tulis di dalam Notepad ini disebut dengan kata tag. Jadi kita membuat kerangkanya. Kerangka untuk membuat tag yaitu, kerangka untuk membuat website dengan HTML yaitu kita menggunakan kurung tutup dan kurung buka seperti ini, dan kita menggunakan tag pembuka dan juga tag penutup. Tag penutupnya nanti saya kasih tahu. Ini untuk tag penutupnya. Jadi ini tag pembuka, tag pembukanya yang ini, tag penutupnya yang ini. Jadi tag pembukanya tanpa slash, sedangkan tag penutupnya ada slash. Hanya itu saja. Jadi teman-teman silakan copy yang ini terus paste di sini, tambahin slash, selesai. Dan kita wajib bekerja di dalam sini teman-teman. Kita wajib bekerja di dalam sini teman-teman. Oke, wajib hukumnya kita bekerja di dalam sini. Nah, hal yang pertama mau saya sampaikan ke teman adalah kita mau membuat title. Title itu biasanya di sini teman-teman. Saya buka sebuah web, nanti teman-teman lihat. Nah, kita membuat title. Title yang new web ini teman. Jadi kalau seandainya saya tulis di sini youtube.com, kalau teman-teman saya buka youtube.com. Kalau teman tulis youtube.com, maka di sini juga keluarnya http/youtube. Nah, gitu. youtube.com ya keluarnya YouTube, di sini namanya YouTube. Nah kita mau ketahuan user sedang membuka, ya kan. Nah ini kita tutup dulu biar dia berjalan. Nah kalau kita mau membuat title, maka kita juga harus tulis dengan kata title seperti biasa, tapi title itu berada di dalam head atau di kepala. Head itu kan kepala, berarti harus ada di kepala. Head tulisannya biasa head gini. Terus jangan lupa kita bikin kurung tutup, kurung buka dan kurung tutup begini, kurung buka dan kurung tutup. Dan kita harus menutup tag ini. Tag ini harus ditutup. Kenapa tag ini harus ditutup? Ya karena harus ditutup. Kalau tidak ditutup nanti dia nggak bisa kebaca atau nggak bisa kebuka. Bisa sih bisa, cuman tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ini head atau kepala. Di dalam kepala tuh ada title yang tadi saya bilang. Bahasanya tuh apa? Title tulisannya pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman maaf, teman-teman harus bisa sedikit lah
gitu apa bisa berbahasa Inggris apa kalau nggak bisa berbahasa Inggris ya bahaya gitu lah. Oke, title, kemudian ini copy seperti biasa, ada tag pembuka berarti ada tag penutup. Ini di sini, kemudian slash, dan yang di dalam sini yang biasa saya tulis. Contoh kita mau membuat website, contoh itu tadi kan youtube.com, atau kita mau membuat website videolucu.com ya. Ini pakai huruf besar aja, videolucu.com. Gini aja lah, kita pakai gini, kita coba gitu ya, videolucu.com title. Nah ini sudah selesai kayak gini, dan sekarang coba kita save ya kan, kita save baru kita mau lihat di apa namanya ini, maksudnya mau lihat di sini apakah dia muncul seperti ini atau tidak gitu kan, tidak mengganggu. Nah ini kita save file seperti biasa, file biasanya saya gunakan save as teman-teman, saya gunakan save as, saya taruh save as ini teman-teman biar lebih gampang di desktop ini. Nah file ini kita punya kan namanya apa tadi, video lucu, video lucu. Saya biasanya tidak menggunakan spasi teman-teman, karena ada beberapa alasan. Dalam pembuatan program spasi itu sangat berpengaruh sekali, sehingga spasi, titik, koma, enter, apapun itu sangat berpengaruh, sehingga jika memang tidak membutuhkan spasi, saya tidak menggunakan spasi. Apalagi penulisan nama, saya tidak mau menggunakan spasi karena memang itu semacam hukum. Oke, ini saya pakai huruf kecil aja, video lucu titik atau dot HTML gini ya teman-teman, HTML. Nanti kan videonya ini akan HTML ini akan tersimpan di desktop. Ininya dibiarkan aja teks dokumen, kemudian ini UTF-8, kemudian save. Oke, kita save, dan nah ini sudah muncul di sini video lucu. Ini coba kita tutup dulu, bukan tutup, kita minimize dia, kemudian kita buka. Kita sengaja buka saja, dan kita lihat. Nah ini teman-teman, videolucu.com sudah ada. Yang tadi kan YouTube punya kan youtube.com. Nah ini adalah tag title atau headnya kita. Oke, jadi orang untuk membuat ini ya perintahnya seperti tadi itu. Nah ini kita minimize dia, kita kembali lagi ke HTML-nya kita. Sekarang kita mau membuat isi dari kita punya apa namanya, website kan. Isi dari kita punya website. Isi dalam website itu kan kalau di struktur body lah, ya kan, bodinya itu apa yang mau ditulis di dalam HTML-nya apa gitu. Biasanya mungkin judul pembuka atau apapun itu biasanya kita tulis di dalam body atau tubuh gitu ya. Jadi tulisnya biasa body seperti biasa, body ya, tulisannya body. Tapi jangan tulis Dodi ya, pakai D itu nama orang. Body seperti biasa. Ini tag pembuka, berarti harus ada tag penutup ya, copy kemudian paste, itu tambahkan slash. Nah, selesai, kemudian enter, biar nanti kita tulisnya di dalam sini kan. Enter ini tidak berpengaruh ya teman-teman, tidak berpengaruh, jadi mau di enter sampai ke bawah juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah setelah itu sekarang kita mau membuat judulnya. Judul biasanya kan videolucu.com di judul ada judul besar di, sabar saya buka ini videolucu.com, biasanya judul besarnya kan muncul di sini kan, videolucu.com ya kan, videolucu.com. Nah sekarang kita buat video lucunya. Oh ya, satu hal lagi teman-teman, di dalam penulisan bahasa program ukuran huruf itu setahu saya dia ada sampai dengan 6 tingkatan. Jadi ada ukuran huruf tuh ada H1, H2, H3 sampai dengan H6. Ingat, H1, H2, H3 sampai dengan H6. Nah nanti saya bikin lah supaya kita semua tahu perbedaan antara H1, H2, H3 sampai dengan H6. Jadi contohnya begini teman-teman, saya buat tag pembuka H1 dulu saja supaya tulisannya besar, H1, kemudian saya spasi. Teman-teman waktu kita belajar Microsoft Word di kelas 1 SMA, teman-teman pernah dengar kata ini enggak? Allegiance text left, allegiance text right, allegiance text left, right, kemudian center, ya kan? Ada tulisan kayak gitu. Nah, allegiance itu maksudnya tulisannya tuh mau diletakkan di mana? Di kiri, kanan, atau atas atau bawah. Jadi sama seperti biasa. Kemudian allegiance gini kan tulisannya, nanti pembacanya terserah teman-teman. Kemudian sama dengan, saya biasa pakai tanda petik. Nah, kita mau tulisnya di mana? Ini apa namanya? Judulnya kita tuh kita mau tulis mana? Di kiri sini, kanan sini, atau tengah-tengah. Nah, itu nanti terserah dari teman-teman. Contoh di sini saya pakai
center. Kalau teman-teman mau pakai left atau right, terserah teman-teman, nanti tinggal ditulis saja. Setelah itu kita kurung tutup dia. Ini jadi ini setelah ini ditulis kita kurung tutup. Nah, ininya saya mau tuliskan judulnya saya. Video lucu dari Timor, contohnya. Ini saya pakai huruf besar ya. Video lucu dari Timor gitu ya. Kemudian spasi, ya kan? Spasi. Kemudian wajib ada kurung tutup, ya kan? Wajib ada tag penutup karena sudah ada tag pembuka. Ini kemudian ada tag penutup, ada H1, teman-teman tulis dulu H1. Kemudian ini pakai huruf kecil aja. H1, di belakangnya kita pakai tag penutup gini. Nah, kalau ini sudah kayak gini, coba sekarang kita pergi lihat ke webnya kita. Ini kita save dulu, file, save kan, jangan save as, save. Kemudian teman-teman lihat di sini. Teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman refresh nih, video lucu dari Timor. Ini kalau teman-teman buka kasih besar, ini kan kita buka di website nih, di browser Google Chrome. Video lucu dari Timor, gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat. Nah, ini sekarang kita mau membuktikan untuk tulisannya. Ini kan H1. Bagaimana dengan H2? Ini saya copy saja. Enaknya membuat website itu copy-copy nih loh. Paste, saya copy, paste lagi, saya paste lagi, saya paste lagi, saya paste lagi. Nah, yang ini 2, ini saya ganti jadi 2. Ini saya ganti jadi 3, ini saya ganti jadi 4, saya ganti jadi 5, saya ganti jadi 6, dan ininya saya ganti di sini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gini ya. Nah, sekarang saya save file. File save. 11. Dan kita lihat di sini. Kita refresh. O'clock. Nah, ini teman-teman. Jadi sudah jadi. Ini jadi ini tulisan yang H1, H2, H3, H4, H5, H6. Tergantung dari teman-teman mau pakai H berapa. Itu dari teman-teman. Kalau saya sih tergantung, kalau judul ya biasa saya pakai H1, tergantung dari kebutuhan gitu ya. Nah, itu adalah pembuatan struktur HTML dasar. Jadi kita sudah punya tag kepala, title, dan kita sudah punya body atau judul. Nanti ini kalau mau teman-teman hapus juga boleh. Kalau ini teman-teman ganti jadi left contohnya. Ini contoh di H2-nya. H2-nya teman-teman ganti jadi left gini ya, left gini. Kemudian yang H6 teman-teman ganti jadi right. Tulisannya kan rig pakai H tambah T gitu ya, rig, right gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman file kemudian save, teman-teman save ini, kemudian teman-teman refresh. Nah, ini dianya ke sini, yang satunya ke sini, yang satunya ke sini. Kan ke kiri dengan yang ke kiri dengan yang ke kanan gitu. Oke. Jadi ini adalah contoh pembuatan struktur awal. Berikutnya nanti kita akan membuat tulisan ini membuat sebuah website yang sederhana lah. Tapi ini untuk dasar. Jadi teman-teman silahkan yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe di bawah supaya nanti kita berkelanjutan. Yang mau komen juga boleh komen di bawah. Ini untuk yang pertama, saya mungkin buat video ini dulu. Selanjutnya nanti kita buat video berikutnya lagi. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Saya Guru Online. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.